Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dekan dan Bapak Ibu dosen sekalian dari Fakultas Ekonomi dan Sosial. Di sini saya Aditya dari Prodi HI ingin berbagi terkait dengan metode pembelajaran yang saya terapkan selama perkuliahan daring ini, yaitu metode pembelajaran dengan mind mapping ya, atau peta pikiran. Jadi kenapa kemudian saya memilih metode pembelajaran ini? Ini berdasar pada capaian pembelajaran ya yang sering dituliskan dalam rencana pembelajaran semester, apalagi untuk prodi-prodi ya, program studi yang dari rumpun sosial, seringkali di capaian pembelajarannya itu dituliskan, disyaratkan mahasiswa mampu memahami atau mahasiswa mampu mengidentifikasi. Nah ini karena ada capaian untuk mahasiswa bisa memahami dan juga bisa mengidentifikasi, ya berarti ini dekat dengan bagaimana kemampuan mahasiswa untuk menghafal, untuk bagaimana mendapatkan informasi dan menyimpan informasi tersebut secara baik. Tapi seringkali ya karena di era sekarang, apalagi yang namanya menghafal, itu mahasiswa sudah keder duluan, sudah takut duluan ketika diminta untuk menghafal. Nah, maka dari itu agar lebih fun, agar lebih tidak membebani dan juga mereka mahasiswa merasa kemudian enjoy dalam belajar, dalam berkuliah, maka kemudian saya coba terapkan metode ini ya, metode mind mapping dalam salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah diplomasi. Nah, berikut coba kita lihat bagaimana penerapannya di kelas ya. Oke, dalam pertemuan diplomasi ya, mata kuliah diplomasi, salah satu mata kuliah di Prodi HI, saya menerapkan metode mind mapping timeline, di mana mahasiswa saya minta untuk membuat peta pikiran dengan tema yaitu perkembangan diplomasi dari masa ke masa. Jadi mahasiswa saya minta untuk memperoleh informasi, mencari informasi bagaimana sih diplomasi berkembang dari masa ke masa, kemudian saya minta teman-teman untuk teman-teman mahasiswa untuk membuat mind mapping-nya, peta pikirannya. Jadi di sini saya minta teman-teman mahasiswa untuk mengasah kreativitasnya sekaligus mencoba untuk um, menguji ya sejauh mana teman-teman mahasiswa dapat memahami dan juga dapat mengetahui ya, perkembangan diplomasi. Jadi diminta untuk mencari informasi, kemudian menggambar, ya ini ya, poinnya di sini ya, menggambar agar lebih fun, agar lebih ceria, sehingga teman-teman mahasiswa tidak merasa dituntut untuk menghafal, tapi secara tidak langsung kemudian bisa memahami ya bagaimana diplomasi dari masa ke masa. Dan hasilnya pun luar biasa. Ya, ini salah satu hasilnya digambar sedemikian rupa dengan uh, pensil warna, dengan krayon, sehingga hasilnya menarik. Mahasiswa mampu melihat ya diplomasi dari masa ke masa, dari India kuno sampai di era modern. Ada juga bentuknya ya yang menggambar dengan spidol juga, dan bahkan ada yang sampai dibuat sedemikian rupa ya, didesain melalui aplikasi-aplikasi desain ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan mind mapping ini harapannya mahasiswa mampu ya untuk kemudian memahami materi atau menghafal materi tapi tanpa kemudian merasa terbebani, tanpa merasa kemudian berat ya. Karena kalau suruh memahami apalagi dari teks, dari buku, seringkali mahasiswa udah keder duluan, sudah takut duluan. Begitu. Oke, harapannya begitu, Bapak Ibu dosen, sedikit sharing dari saya ya untuk metode pembelajaran menggunakan mind mapping atau peta pikiran, sehingga harapannya menjadi salah satu metode pembelajaran yang lebih kreatif, lebih memudahkan mahasiswa untuk bisa memahami ya dan kemudian mencapai apa yang sudah dicita-citakan di capaian pembelajaran RPS Bapak Ibu dosen sekalian. Oke, sedikit dari saya. Semoga Bapak Ibu dosen berkenan. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.